Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Lantaran sulit melaut, seorang nelayan di Padang beralih membuat kerajinan miniatur kapal dari limbah bambu. Pulang dari melaut, perahu nelayan di Padang ditarik gunakan mobil. Kisruh yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di Kepulauan Mentawai belum lama ini turut menyeret sebuah perusahaan yang disebut mengambil kayu di luar wilayah hak kuasa perusahaannya. Sebelumnya, dalam sejumlah pemberitaan disebut, sejumlah warga mengadang sebuah kapal tongkang yang mengangkut 3.000 kubik kayu di perairan Tua Pejat, Mentawai. Warga protes bahwa kayu yang ada di kapal tersebut diambil dari tanah ulayat warga suku Saogo. Menanggapi hal itu, kuasa hukum dan legal konsultan perusahaan tersebut, Eva Patinasarani, membantahnya. Eva menyatakan bahwa perusahaan mereka merupakan perusahaan legal dan berizin, mulai dari tingkat desa, camat, hingga ke Kementerian LHK. Eva mengaku wilayah aktivitasnya tidak keluar dari luas wilayah izin yang dimiliki perusahaan, yakni 650 hektar yang berada di Tua Pejat. Sampai saat ini, menurut Eva, perusahaan masih melakukan penebangan seperti biasa. Kapal tongkang yang diberitakan ditahan warga masih tetap beroperasi tanpa ada kendala. Masyarakat nggak tahu kan, ini orang dibangunkan dalam keadaan apa, itu emosinya gitu. Nah, saya bilang ke dia, muatannya memang 1.000, 3.000, tapi yang isinya belum situ. Lalu warga tahan ponton segala macam. Nah, ada Pak, saya hadapi mereka semua itu dengan baik, saya terima dengan baik, dengan peladu sumber katnya. Kami ada di sini, muncul dia, kami pun terkejut, orang kampung pun terkejut, kapan dia punya hak di sini. Karena kami bapaknya kami kenal, dia kami kenal. Jadi mestinya kan Pak Ferdinand yang pas ngomong itu. Atau kita mau meluruskan atas beredarnya pemberitaan yang mungkin 1 minggu ini banyak menimbulkan kekisruhan, terlebih di antara masyarakat maupun dengan kaum perusahaan. Dan atas pemberitaan Saudara Wirayom, itu bisa saya tegaskan itu adalah pernyataan atau berita yang tidak benar. Secara resmi Kasat pun telah membantah atas adanya isu pencurian yang dilakukan oleh perusahaan kami. Dari aktivitas perusahaan masih terus berlanjut hingga pada hari ini dan masih berjalan seperti kondusif dan tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun. Sebelumnya, suku Saogo mengklaim sebuah perusahaan menebang kayu di tanah ulayat miliknya. Mereka juga mengatakan sudah menahan 3.000 kubik kayu yang sudah ditebang tersebut. Perkara ini sudah dilaporkan ke polisi oleh kaum Saogo dan masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Mentawai. Alfi melaporkan dari Padang. Pria berjaket jeans ini bernama Aulia Rahman, ASN di Dinas Pariwisata Kota Padang. Ia ditangkap dan diborgol polisi karena dituduh telah menipu dan menggelapkan barang elektronik. Polisi pun sudah menetapkannya sebagai tersangka. Ia dilaporkan korbannya telah menyewa sejumlah laptop di beberapa tempat penyewaan. Namun, laptop tersebut tak pernah dikembalikan. Kepada petugas, perbuatan tersebut diakuinya. Ia telah menggadaikan laptop sewaan itu. Dari keterangan tersangka, polisi menyita 4 unit laptop yang digadaikan Aulia. Tersangka bersama barang bukti tersebut dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Kepada polisi, tersangka mengaku perbuatan itu ia lakukan untuk membayar hutang serta bisnis jual beli saham. Betul, kita memang 1 orang tersangka yang inisial A, kasus penggelapan jenis laptop yang mana tersangka melakukan tersebut secara rental. Barang bukti dan tersangka dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Gunanya untuk apa itu uangnya setelah dia menggadaikan itu? Uangnya untuk bayar hutang karena tersangka melakukan main saham. Atas perbuatannya, Aulia dijerat dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman
4 tahun penjara. Jika terbukti bersalah, tersangka bisa dipecat dari statusnya sebagai abdi negara. Alfi melaporkan dari Padang. Beginilah keseharian Nichel, warga Kampung Batu, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Ia mengolah limbah bambu yang ditemukan di sekitar tempat tinggalnya untuk dijadikan karya seni bernilai ekonomis. Ya, bambu-bambu yang biasanya terbuang ini disulapnya menjadi miniatur kapal. Bambu yang sudah kering dipotong-potong dan dibelah sesuai kebutuhan. Tak ada peralatan mesin, hanya dengan pisau, gergaji kayu, dan palu saja sudah cukup baginya bekerja. Bilah-bilah bambu yang sudah dipotong tipis kemudian direkatkan satu sama lain menggunakan lem super. Tak butuh waktu lama, satu lambung kapal sudah terbentuk. Selanjutnya, kapal diberi layar serta tali-tali yang juga terbuat dari bambu. Dan inilah jadinya, sebuah miniatur kapal pinisi selesai dibuatnya dalam hitungan jam. Nichel kini mengandalkan penghasilan dari membuat miniatur kapal bambu. Awalnya pekerjaan ini dilakoninya hanya untuk mengisi waktu luang. Ia belajar secara otodidak hingga menghasilkan karya yang bisa menghasilkan cuan. Cara pembuatan miniatur kapal, inspirasinya tersendiri ada itu ya sistemnya otodidak. Jadi kita melihat ada teman-teman bikin waktu satu perahu sebuah kapal. Jadi waktu nak ada kegiatan di tengah laut, nak dapatlah hanya bambu. Nah, itu yang kami olah jadi untuk kegiatan hari-hari di atas kapal. Itu tergantung besar kecil kapal. Kalau yang kecil itu bisa sampai 3 hari, yang besar itu sampai 15 atau 20 hari. Jenis-jenis kapal yang kita bikin sistem kapal dari Sulawesi. Hasil karya Nichel kemudian dijual di pinggir jalan Batang Harau, tepatnya di bawah jembatan Siti Nurbaya, Kota Padang. Satu unit dijual Rp200.000 hingga Rp1.500.000, tergantung ukuran dan kerumitannya. Dalam 1 bulan, ia berhasil meraup omset hingga belasan juta rupiah. Untuk memperluas pasarnya, Nichel juga memajang karyanya di media sosial. Alfi melaporkan dari Padang. Matahari condong ke barat, satu persatu nelayan mulai merapat ke tepi. Usai berlayar menangkap ikan sejak pagi subuh. Lelah sudah pasti dirasakan pencari ikan ini. Saat mendekati bibir pantai, sebuah mobil sudah siap memberikan pertolongan. Pemandangan ini terlihat Minggu siang di pantai Pasir Perupuk Tabing, Kota Padang. Biduk seberat 1 ton lebih ini mesti ditarik ke daratan, dibantu sejumlah warga sekitar. Namun untuk menarik biduk seberat itu, diperlukan tenaga tambahan, 1 unit mobil dan katrol penggereknya. Perlahan tapi pasti, perahu ditarik ke daratan. Operator yang mengendarakan mobil pun terlihat sibuk, mengeluarkan semua kemampuannya. Setelah posisinya pas, warga pun memburu hasil tangkapan nelayan tradisional ini. Seperti hari sebelumnya, tak banyak yang bisa dibawa pulang. Paling tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kadang cuaca. Kalau tadi apa yang Bapak lakukan? Ya, kenapa cuma segitu dapat? Lagi nggak musim ikan yang kita. Apa aja ikan yang dapat? Kayak kan gule-gule lah namanya kan. Itu kira-kira cukup nggak untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Kalau untuk sehari-hari mah cukup lah Pak. Mobil jenis off-road ini setiap hari sedia di kawasan pantai Perupuk Tabing, melayani semua nelayan hingga tengah malam. 1 kali menarik biduk, operator dibayar Rp30.000 hingga Rp60.000.
Ya, karena kalau nggak pakai mobil, dia itu nggak sanggup untuk ke tepinya, menariknya nggak kuat. Harus pakai mobil. Berapa banyak sehari Bapak bisa? Kadang-kadang lihat orang turunnya misalnya ada 2, ada 3. Yang penting kita tanggung jawab untuk menariknya. Standby terus. Kalau pembayarannya kadang-kadang dibayar, kadang-kadang enggak, Pak. Banyak yang enggak daripada yang iya. Nelayan di sini banyak, Pak. Kalau di sini juga ada sekitar 150 orang lebih. Perahunya? Perahu payangnya itu, Pak, itu ada sekitar 8. Kalau perahu untuk pancing itu ada sekitar 20 ada. Untuk solusinya aja, Pak, yang kita minta kepada pemerintah itu kalau dapat batu itu ditambah lagi ke tengah sekitar 25 meter lagi. Sudah apa untuk nelayan? Sudah membantu ya, Pak? Sudah membantu. Keberadaan mobil penarik biduk kini menjadi kebutuhan penting bagi sebagian besar nelayan di Padang. Pasalnya, tidak adanya dermaga khusus buat mereka, sehingga menyulitkan nelayan menambatkan biduk. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.